Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Selamat datang di pelajaran bahasa Inggris. Today we will learn about something that interesting dan mungkin sering kita lihat di YouTube ataupun di buku-buku masak ya. Jadi kita akan belajar yang namanya prosedur teks. Nah, what is a procedure text? Nah, kita lihat definisinya dulu ya. Jadi procedure text is a text that explains how to do or how to make something through a series of sequential steps. Jadi prosedur teks ini adalah teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu melalui serangkaian langkah yang berurutan. Intinya prosedur teks ini adalah panduan atau tutorial. Misal resep makanan. Kan dalam resep makanan ada langkah-langkah cara membuat makanan tersebut. Nah, itu termasuk prosedur teks resep makanan tuh, atau how to use washing machine, atau how to create media sosial account dan sebagainya. Nah, yang seperti itu tuh yang how to itu adalah prosedur teks. Nah, yang berikutnya three mandatory structure of procedure text. Jadi ada 3 fondasi utama yang ada pada prosedur teks. Seperti halnya rumah yang punya tiang, prosedur teks juga punya 3 bagian utama yang wajib ada. Atau bisa kita sebut structure teks. Ada 3, yaitu title atau goals, materials, dan juga step. Title atau goal ini adalah tujuan atau judul. Judul tuh harus jelas memberitahu kita apa yang akan kita buat atau dilakukan. Contoh, how to make a fried chicken, how to make a fried rice. Jadi kan jelas tertera di judulnya bagaimana caranya membuat nasi goreng. Yang berikutnya itu adalah material. Jadi material ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat sesuatu tersebut. Misalkan dalam membuat how to make fried rice, dalam membuat nasi, bahan yang dibutuhkan atau ingredient yang dibutuhkan adalah misalkan nasi, telur, bumbu, dan sebagainya. Atau alatnya ada wajan, sendok. Nah, yang seperti itu. Jadi materialnya adalah komponen-komponen yang memprovide pembuatan yang kita tuju tersebut. Nah, yang berikutnya itu adalah steps. Nah, step ini adalah langkah-langkah atau serangkaian instruksi yang harus dilakukan secara berurutan dari awal hingga selesai. Jika urutannya salah sedikit saja, maka hasilnya bisa gagal. Jadi harus berurut gitu, nggak bisa loncat-loncat agar hasilnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, berikutnya ada mini quiz. Nah, ayo kita uji pemahaman sebentar. Di sini ada pertanyaan. Goals, material, and step adalah 3 bagian wajib dari teks prosedur. Nah, coba tebak di bagian manakah kalimat ini seharusnya diletakkan. Nah, kalimat blend all ingredients for 2 minutes itu harusnya diletakkan di mana? Apakah di goal, material, atau step? Saya kasih waktu 10 detik untuk menjawabnya. Nah, baik, jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu steps. Karena kalimat ini itu bentuknya adalah instruksi, yaitu sebuah langkah yang harus dilakukan. Kan jelas ya, blend all ingredients. Nah, itu kan instruksi atau perintah. Nah, yang berikutnya language feature use atau fitur bahasa yang digunakan dalam menggunakan prosedur teks. Nah, agar prosedur teks kita ini benar, kalau konteks dalam bahasa Inggris ada 4 ciri bahasa yang harus kita pakai. Yang pertama, using adverbial of time. Nah, jadi ini adalah keterangan waktu atau cara. Contoh, misalkan keterangan waktunya, bake the cake for 30 minutes. Atau misalkan
boil the water for 3 minutes. Nah, itu kan ada keterangan waktunya di akhirnya tuh, 3 minutes itu adalah keterangan, jadi harus jelas gitu waktunya. Nah, yang berikutnya ada using adverbial of sequence. Nah, jadi using adverbial of sequence ini adalah kata-kata untuk mengurutkan langkah. Contohnya kan ini ada first, ada second, then, after that. Nah, itu adalah sequence ya, atau urutan langkahnya. Misalkan first boil the water, and then after that apa gitu. Jadi urutannya. Nah, berikutnya yaitu using command or imperative. Jadi gunakan kata perintah. Jadi kita harus langsung pakai verb atau kata kerja aksi. Contohnya cut the vegetable atau pour the milk. Karena itu ada kata kerja, kata perintahnya ya. Cut, potonglah sayuran. Pour the milk, tuangkanlah susu. Nah, itu kan kata perintah. Jadi kalimat-kalimat perintah itu harus ada dalam prosedur teks. Nah, sekarang contoh nyatanya nih. How to make a quick noodle. Bagaimana caranya membuat mie dengan cepat. Mari kita lihat contoh yang sering kita lakukan yang ini, yaitu cara membuat mie. Nah, sini jelas ya. Goalnya adalah make noodle quickly. Tujuannya itu membuat mie dengan cepat. Materialnya itu ada noodle, water, and bowl. Dan sini ada langkah-langkahnya. Nah, jadi setelah kita pastikan materialnya siap, maka selanjutnya yaitu langkah-langkah membuatnya atau stepnya yang akan kita lakukan. Coba lihat di stepnya. First, boil the water. Nah, di sini ada kata-kata first. Tadi kan di fitur bahasa ada yang namanya adverbial of sequence. Nah, jadi harus ada gitu biar kita tahu yang pertama harus lakukan itu apa. Ada kalimat penghubungnya. And boil the water. Nah, boil adalah sebuah perintah, kata perintah. Artinya artinya rebuslah air. And next add the noodle. Step berikutnya then pour the seasoning. Nah, itu kan ada kata-kata di awalnya kan ada first, ada next, ada then. Nah, itu adalah sekuennya ya. Jadi harus ada dalam prosedur teks. And boil the noodle for about 3 minutes. Rebuslah mie dalam waktu 3 menit ya. Jadi ada keterangan waktunya di akhir 3 menit, jelaskan di situ. Dan yang terakhir finally serve carefully. Nah, semuanya sudah lengkap kan di sini. Kita sini menggunakan comments, sequencing dengan baik, semua fitur bahasa digunakan. Kalau semua fitur bahasa digunakan, maka si pembaca pun akan mudah paham maksud dari prosedur teks itu apa, prosedur teks ini itu apa gitu. Dan yang terakhir adalah tips menggunakan metode. Nah, yang berikutnya adalah time to practice. Nah, sekarang giliran kalian berlatih. Nah, tugas kalian adalah buat satu teks prosedur yang lengkap. Tuliskan goalnya, materialsnya, dan juga stepnya dengan jelas. Nah, kalian bisa pilih topik yang seru, misalnya membuat makanan atau minuman favorit kalian. Nah, jangan lupa ingat gunakan kalimat perintah, fitur-fitur bahasanya jangan lupa digunakan. Kalimat perintahnya, sequencingnya, dan juga adverbial of time-nya. Kayak begitu ya. Selamat mencoba dan kita akan membahas hasilnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.